Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, lama tak jumpa. Kembali lagi bersama saya Ana Andriani di pembahasan soal P3K Matematika 2023 bagian yang keempat. Oke, sebelum Bapak Ibu menyaksikan bagian keempat, kalau belum menyaksikan silahkan saksikan bagian ke 1, 2, 3 yang ada di YouTube ini. Oke Bapak Ibu, ini hari ini kita akan bahas 3 soal ya. Mohon maaf ini jarang update gitu karena memang sedang kegiatan saya adalah saat ini buka bimbel untuk ujian UPPPG Matematika 2023 yang akan dilaksanakan Desember gitu. Nah, jadi saya kalau bimbel itu tergantung paketnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan Bu Ana bimbel PPG mau daftar lah apa gitu, UPK, Pretest kah gitu. Nah ya. Dan saya hanya melayani bimbel ujian gitu ya, bukan proses PPG gitu. Kalau proses PPG itu Bapak Ibu cukup nurut sama dosen, aman lah ya gitu ya. Cuman kalau matematika itu kan kalau ujian tulisnya, nah itu yang biasanya jadi momok dan masalah ya Bapak Ibu ya, karena soalnya SD, SMP, SMA sama gitu ya. Untuk P3K juga sepertinya soalnya relatif sama ya, standarnya sama-sama susah. Oke, soal saya ini adalah soal P3K bisa dibilang hasil hasil lembangan teman-teman, ya kisi-kisi lah ya gitu, kisi-kisi P3K lah, pengalaman teman-teman. Kalau saya sendiri ada pengalaman daftar P3K ya Bapak Ibu, karena saya belum pernah ikut P3K gitu. Ini saya mulai saja yuk. Mungkin agak lebih besar ya, kita besarkan 2. Oke gini. Soal pertama atau soal nomor 10, soal nomor 1 sampai 9 kan sudah yang bagian kemarin-kemarin. Nomor 10, tentukan nilai 2x min y plus z dari persamaan berikut. Nah, jadi ada 3 persamaan. Persamaannya adalah yang ini, yang kuning dan hijau ini. Oke, atau yang ini saya ganti warnanya ya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Nah, pertama yang kuning ini coba. XY per X plus Y sama dengan 1/2. Ini kalau saya feelingnya dibalik saja. Jadi penyebut jadi pembilang jadi penyebut gitu loh Bapak Ibu. Jadi kan gini, X plus Y per XY sama dengan 1 per, kalau kan 1/2 kita balik ya, pembilang jadi penyebut sehingga sama dengan 2 gitu. Nah, lihat bentuk ini Bapak Ibu. X plus Y per XY ini kan sebenarnya adalah bentuk lain dari begini ya. Ini. Kalau X, jadi gini. Ini kan bisa ditulis begini ya. X per XY ditambah Y per XY, begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi kita pisah gitu loh. Ya, sama seperti misalkan 3 min 2 per 5 itu kan bisa kita tulis 3 per 5 dikurangi 2 per 5 begitu ya, kan bisa ditulis begitu. Nah, maka ini saya hapus dulu, maka saya bisa menulis ini kan jadinya X per XY plus Y per XY gitu, sama dengan 2. Nah ini coret-coret 1. Maaf Bapak Ibu, ini tadi anak saya ngelilir. Saya lanjutkan, jadi ini kan jadinya 1 per Y ditambah 1 per X gitu ya, sama dengan 2 gitu. Nah, dengan cara yang sama nih. Nah, maka dari itu yang hijau nih, yang hijau saya tulis di sebelah sini ya. Berarti YZ per Y plus Z. Nah, ini kita balik ya penyebut dan pembilangnya, sehingga kita bisa menuliskan sebagai Y plus Z dibagi YZ itu sama dengan 3 begitu. Nah, dengan cara yang sama yang atas ini kita bisa nulis, berarti Y plus Z per YZ itu kan sama dengan
Y per YZ, berarti kan 1 per Z ditambah 1 per Y gitu kan, sama dengan 3. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, coba ini disamakan penyebutnya. Saya yakin pasti hasilnya adalah yang ini gitu ya. Oke, yang biru sekarang ZX dibagi Z plus X gini. Nah, ini sama dengan 1 per 7, berarti saya ganti penyebut dan pembilangnya ya, saya balik ya Bapak Ibu seperti nomor 1 dan 2. Maka di sini bisa ditulis Z plus X per ZX. Itu sama dengan 7. Maka saya bisa menulis 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 7 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau kita jumlah nih, yuk dijumlah. Jadinya berapa? 2 tambahin ini 12. 1 per Y tambah 1 per Y, berarti kan 2 per Y ya. 2 per Y ditambah 1 per X tambah 1 per X, berarti 2 per X ditambah 1 per Z tambah 1 per Z, berarti 2 per Z gitu. Nah, ini kalau kita keluarkan duanya bisa ya. 1 per Y ditambah, ini kalau sini ditambah 1 per X ditambah 1 per Z, sama dengan 12. Ini bagi masih 6, sehingga kita punya 1 per Y ditambah 1 per X ditambah 1 per Z itu sama dengan 6 gitu Bapak Ibu. Nah, inilah dia. Gunanya ini dan ini gitu. Apa gunanya? Lihat sebelah sini. Saya tulis lagi ya, 1 per Y ditambah 1 per X ditambah 1 per Z, kita dapatkan dia 6. Nah, gunakan pernyataan pertama. 1 per Y ditambah 1 per X sama dengan 2. Berarti ini, itu adalah 2 ya. Berarti 2 ditambah 1 per Z adalah 6. Maka 1 per Z sama dengan 4 gitu. Kita dapat ini dulu. 1 per Z sama dengan 4. Kemudian ini ya, 1 per Z-nya kan sama dengan 4. Kemudian berarti Z-nya sama dengan 1 per 4 gitu ya. Oke, yang kita kotak yang ini. Terus kemudian yang kedua, ini kan 1 per Z tambah 1 per Z tambah 1 per Y itu adalah 3. Jadi ini tambah ini kan 1/3. Berarti saya boleh menulis begini ya, 1/3 ditambah 1 per X sama dengan 6. Jadi ini kita pasang-pasangkan gitu loh. Kita dapatkan 1 per X sama dengan, kok 1/3? 3 ya, sorry, salah nih. 3 ini loh. Ya pakai yang ini. Berarti 1 per X sama dengan 3, berarti X-nya adalah 1/3 gitu. X-nya adalah 1/3. Tak kotak ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita mau nyari 1 per Y. Berarti 1 per Y ditambah 1 per X tambah 1 per Z tadi berapa? 1 per X tambah 1 per Z itu adalah ini 7. Berarti 7 sama dengan 6 gini kan. Berarti 1 per Y itu adalah 6 kurangi 7 min 1. Dari sini kita dapat Y nya adalah min 1. 1 per Y sama dengan min 1, maka Y adalah min 1 juga ya Bapak Ibu ya. 1 dibagi min 1 kan sama dengan min 1. Nah, kita dapat nih X, Y, Z. Pertanyaannya apa? Nah, ini ya 2X. Sebentar, pertanyaannya adalah yang ini. 2X min Z min Y plus Z. Oke, berarti 2 kali X, X-nya adalah 1/3. Kemudian dikurangi Y, Y-nya adalah min 1. Ditambah Z, Z-nya adalah 1/4. Gini. Oke, ini bisa itu ya, berarti 2/3 ditambah 1
ditambah 1/4. Nah, samakan aja per 12. 4 berarti 8 tambah 12 tambah sininya 3 gitu. 15 berarti 23/12. Yes. Ketemu jawabannya 23/12 gitu. Saya cek dulu ya, nyala nggak sini? Oh iya, nyala. Sip. Lanjut. Nomor 11. Ini faktorisasi Bapak Ibu ya. Faktorisasi sih? Iya deh, faktorisasi bukan faktorial maksud saya. Faktorial gitu ya. Beda kalau faktorisasi itu kayak faktorisasi bilangan prima. Maksudnya faktorial ya. Jadi nilai n yang memenuhi persamaan n plus 2 faktorial dibagi n-1 faktorial sama dengan 6n. Nah, n-nya berapa gitu loh. N-nya berapa? Oke. Ya, ini mudah sih, sebentar. Aduh. Oke, saya atur tempat duduk saya dulu. N plus 2 faktorial dibagi n-1 faktorial sama dengan 6n. N plus 2 faktorial itu adalah n plus 2 dikali n plus 1 dikali n dikali n-1 gitu ya, faktorial terus sampai angka 1. Nah, dibagi n-1 faktorial sama dengan 6n gitu. Nah, n faktorial itu kalau Bapak Ibu lupa gini loh, n faktorial tuh maksudnya ya, misalkan 4 faktorial itu apa? Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 gitu. Nah, kalau misalkan n plus 2 faktorial berarti n plus 2 dikurangi 1 dikalikan dia kurangi 1. Jadinya kan n plus 1. Terus nanti kurangi 1 lagi jadi n kurangi 1 lagi, n-1 dan seterusnya sampai angka 1. Makanya kita bisa menulisnya n faktorial. n-1 faktorial. Nah, ini kan sama-sama n-1 faktorial nih, coret aja. N sebelah sini coret sama ini. Tinggallah n plus 2 dikali n plus 1 sama dengan 6. Nah, n plus 2 dengan n plus 1 ini kan dua bilangan berurutan ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal 6 ini kan bisa kita adalah kalau dikalikan itu yang berurutan apa? 3 kali 2 gitu. Nah, maka dari itu berarti kan n plus 1 sama dengan 2 atau n plus 2 sama dengan 3, sama saja. N kita pakai apa yang angkanya kecil ya? N plus 1 sama dengan 2. Ini adalah 1 gitu. Mau pakai n plus 2 sama dengan 3 juga boleh. Atau ini dikalikan dulu, kemudian 6-nya dipindah terus difaktorkan juga boleh. Sama saja, n-nya ketemu adalah 1. Begitu ya. Kalau mau membuktikan n-nya dimasukkan ke sini juga boleh. Hasilnya pasti sama. Gitu. Oke ya. Lanjut. Nah, soal terakhir yang kita bahas. Sebelumnya, yuk Bapak Ibu yang belum subscribe dulu, yang belum like, di like dulu. Terus kemudian komen, ucapkan apa gitu yang membuat saya semangat. Kalau Bapak Ibu amati ini sudah semingguan jarak antara saya upload ini, mungkin kurang semangat. Yuk. Jika 13P plus 2Q sama dengan 78, kemudian 6Q min 3P sama dengan 12, maka 5P plus 4Q berapa? Oke. Ini mudah, bisa dikerjakan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah SPLDC, dieliminasi begitu. Ini dieliminasi, nanti ketemu P, ketemu Q, kemudian dimasukkan nilainya gitu, bisa. Atau saya punya alternatif penyelesaian Bapak Ibu. Ini kebetulan nggak bisa dilakukan di banyak soal ya, di semua soal, cuman ini kebetulan bisa gitu. Jadi saya tulis ini dulu kan ya, min 3P terus plus 6Q sama dengan 12 gitu kan. Nah, ini saya tambahin aja. Kalau saya tambahkan jadinya 13P ditambah min 3P berarti 10P. Ditambah 2Q tambah 6Q berarti 8Q. Terus ini berarti 0,89. Oke, kita harus jeli aja nih. Oh ya, Bapak Ibu yuk di komen dulu, komen yang bagus, di like ya, biar saya semangat. Oke, kita dapatkan 10P plus 8Q sama dengan 90. Pertanyaannya adalah 5P plus 4Q. Oke,
Ini kalau saya keluarkan angka 2-nya, yang ini bisa ya, bisa. Berarti apa? 10P kurang dikeluarkan 2-nya jadinya 5P. Ditambah 8Q dikeluarkan 2-nya tinggal 4Q. Sama dengan 90. Coret aja jadi 45, berarti 5P plus 4Q adalah 45. Teng-teng gitu. Itu alternatif penyelesaian. Bapak Ibu nggak harus sama kayak saya. Bapak Ibu mau itu eliminasi dulu, ketemu P ketemu Q baru dimasukkan juga boleh gitu. Intinya sama saja ya. Banyak jalan menuju kebenaran. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.